Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Jaran Penoleh. Sebuah kisah dari tulisannya Pijar Horor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Duk, makan dulu ya. Ibu masak sayur bayam sama tempe orek kesukaanmu. Bu Ajeng menyodorkan sendok ke mulut Indri, putrinya yang duduk bersila di lantai teras. Bu Ajeng membuka mulut sambil tersenyum kaku. Indri menirukan, perlahan membuka mulutnya, lidahnya menjulur sedikit seperti anak kecil. Enak? Tanya Bu Ajeng, mengusap kening di keringat putrinya yang pucat dan penuh bekas garukan. Enak. Indri tertawa pelan. Tawanya tidak terdengar seperti tawa bahagia, lebih seperti gema kosong yang tersesat di kepala orang waras. Indri Pratiwi, putri semata wayang dari Pak Dodi dan Bu Ajeng, sudah hampir 3 tahun ia seperti ini. Sejak 1 tahun setelah Bayu, suaminya, dilantik sebagai lurah di desa Segorowengi. Sejak malam itu, malam saat suara gamelan terdengar dari arah sungai, malam saat Sekar mulai bicara sendiri. Sekar, anak mereka yang masih kecil juga ikut berubah. Namun nasibnya lebih tragis. Sekar ditemukan tidak bernyawa di tempat tidurnya, matanya terbuka, bibirnya biru, tangannya memeluk boneka rusak yang tidak dikenali siapapun. Sekar, dia tidur lalu diambil, dibawa. Indri bicara lagi, matanya tidak berkedip, menatap kosong ke jalanan desa yang mulai diselimuti kabut sore. Sabar, Nduk, Sekar sudah tenang di surga, ujar Bu Ajeng pelan, tapi suaranya lebih seperti doa bagi dirinya sendiri. Indri menggeleng, bibirnya menyeringai aneh, sudut mulutnya terangkat tidak wajar. Dia belum tenang, dia belum tidur. Tangannya menggaruk kepalanya dengan keras, mencakar hingga serpihan kulit kering jatuh ke bahunya. Bu Ajeng berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. Ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan Indri yang kini mulai bersenandung pelan. Lagu Nina Bubu yang terdengar sumbang. Pak Dodi sedang duduk di ruang tamu, wajahnya muram. Bagaimana keadaan Indri? Masih sama, Pak. Katanya Sekar tidur, lalu diambil. Katanya dia dibawa, jawab Bu Ajeng dengan suara lirih. Keduanya menoleh ke arah luar jendela. Indri masih duduk di teras. Matanya terus memandangi jalan desa yang sepi. Angin tiba-tiba bertiup dingin. Ada bau anyir samar terbawa masuk ke dalam rumah. Dari kejauhan terdengar suara angin bergesek di antara daun-daun. Pak, sampai kapan Indri akan terus seperti ini? Ibu nggak tega lihat keadaannya. Suara Bu Ajeng bergetar. Matanya berkaca-kaca saat menatap suaminya. Sabar, Bu. Bayu katanya masih berusaha cari cara untuk ngobatin Indri, jawab Pak Dodi pelan. Cari cara sampai setahun? Masa ia cuma buat nyari pengobatan aja lama banget? Nada suara Bu Ajeng mulai meninggi. Ada getir di sana, ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kita doakan saja, semoga ada jalan, ucap Pak Dodi sambil mengusap pelan pundak istrinya. Sejak kondisi Indri memburuk, Pak Dodi dan Bu Ajeng memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah mereka. Bayu, suami Indri, terlalu sibuk dengan jabatannya sebagai lurah desa Segorowengi. Ia bilang tidak sanggup merawat istrinya yang sudah tidak mengenal waktu. Tidak lagi bicara waras dan sering tertawa saat tengah malam sambil mengelus boneka kosong yang ia sebut Sekar. Suara derap kaki kuda terdengar pelan di luar jendela, menggema di tengah malam yang sunyi. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela, bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Indri duduk di atas ranjang, lututnya ditarik ke dada, tubuhnya menggigil. Jari-jarinya saling menjambak, bergerak tanpa henti, seolah ada sesuatu yang harus dihancurkan di ujung tangannya. Dia datang, dia sudah datang. Suara itu keluar pelan dari bibirnya, lirih seperti bisikan ke Indri sendiri. Matanya bergerak cepat, liar, menyapu setiap sudut kamar. Wajahnya pucat, ketakutan menempel di sorot matanya seperti bekas luka yang tidak kunjung sembuh.
Jangan kesini, jangan dekati aku. Ia berkata sambil mundur ke pojok ranjang. Tubuhnya menempel dinding, nafasnya mulai memburu. Suara kuda makin dekat. Derapnya berat, tidak seperti kuda biasa. Ada suara denting rantai yang mengikutinya, lalu tercium bau anyir menusuk, seperti darah lama yang mengering. Kamar mendadak pengap, padahal di luar hujan baru saja reda. Ibu, Indri memanggil, suaranya serak dan gemetar. Tangisnya pecah, ia mencakar lehernya sendiri. Tangan kanannya meraih rambut, menarik kuat-kuat. Darah segar merembes dari kulit kepalanya yang terkelupas. Tangannya terus bergerak seperti tidak tahu harus memegang apa. Jemarinya menari-nari dalam kepanikan. Ibu, dia bawa sekar lagi. Indri terisak, tubuhnya mengejang. Suara kuda berhenti, tepat di depan jendela. Tidak berapa lama pintu tiba-tiba terbuka. Indri, Bu Ajeng membuka pintu kamar dengan panik. Pintu mengayun cepat, berderit nyaring, matanya langsung tertuju ke sudut ranjang. Indri meringkuk, tubuhnya gemetar hebat. Rambutnya acak-acakan, beberapa helai menempel darah di pelipisnya. Tangannya penuh cakaran, bajunya robek bagian bahu. Ya Allah, Dok, kamu kenapa ini? Bu Ajeng segera mendekat memeluk putrinya, tapi Indri malah menjerit dan menepis pelukannya. Jangan pegang aku, dia masih di sini, dia belum pergi. Indri menunjuk jendela dengan tangan gemetar. Matanya membelalak, lehernya menegang. Siapa, Nduk? Siapa yang kamu lihat? Kudanya, dia di sana, sekar di punggungnya. Dia diam saja, matanya putih, bibirnya robek. Dia manggil aku. Indri menunduk, lalu tertawa pelan. Tawa itu pendek, tapi dingin. Tangannya menggenggam udara kosong, seperti sedang menarik sesuatu dari kegelapan. Bu Ajeng memeluknya kuat-kuat. Meski tubuh Indri memberontak. Shh, gak ada siapa-siapa, Nduk. Kamu cuma mimpi buruk. Sudah, ibu di sini sekarang. Ah, Indri menjerit. Tubuhnya kejang, matanya membalik ke atas, lalu mendadak terdiam. Nafasnya memburu, peluh dingin membasahi dahinya. Dia janji gak akan ambil siapa-siapa lagi. Tapi dia bohong, dia mau aku. Setelah ini gantian aku. Suara Indri lirih, nyaris seperti suara lain yang berbicara lewat tubuhnya. Bu Ajeng menahan tangis, ia menoleh ke jendela. Angin malam menerobos masuk membawa bau besi berkarat yang aneh dan menusuk. Gorden tipis bergoyang perlahan, padahal udara malam nyaris tidak bergerak. Enggak, Nduk, gak ada yang membawamu. Ibu sama bapak akan selalu menjagamu. Nanti kita cari pengobatan yo, biar kamu cepat sembuh. Bu, ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi pada Indri? Pak Dodi berdiri di depan kamar Indri. Matanya menatap ke arah putrinya yang mulai berbaring. Ia melangkah masuk, lalu duduk di sebuah kursi plastik. Biasa, Pak. Dia seperti mimpi buruk lagi. Dia bilang ada suara kuda dan sekar ada di punggung kuda itu. Bu Ajeng masih duduk di sisi tempat tidur. Tangannya mengusap rambut Indri dengan lembut. Mulutnya terus melafalkan doa-doa dengan suara lirih. Kuda, ucap Pak Dodi. Segera berdiri dan melihat keluar jendela. Namun tidak ada siapa-siapa selain angin malam yang terus bertiup. Bu, Ibu, cepat ke sini. Teriakan Pak Dodi pagi itu mengejutkan Bu Ajeng yang sedang memasak di dapur. Bu Ajeng segera mematikan kompor dan segera berlari ke arah Pak Dodi. Ada apa sih, Pak? Coba itu, lihat jejak itu. Tangan Pak Dodi menunjuk ke sebuah tanah yang ada tepat di depan kamar Indri. Di tanah depan jendela kamar ada tapak, seperti jejak kaki kuda, besar, dalam, basah, tapi tidak beraturan. Jejak itu berputar di tempat, di sekitarnya rumput seperti gosong. Ya Allah, Bu Ajeng menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar saat ia melihat sesuatu di sisi jejak itu. Sebuah pita merah kecil, lusuh, basah oleh tanah dan darah kering. Pita yang sama seperti yang terakhir dipakai Sekar saat pelantikan Bayu. Pita yang seharusnya dikubur bersama jasad putrinya. Itu gak mungkin. Bu Ajeng mundur perlahan. Pak Dodi memungut pita itu dengan tangan bergetar. Ia menggenggamnya pelan, lalu menatap jendela kamar Indri. Jendela itu sedikit terbuka. Dari dalam kamar terdengar suara Indri. Bapak, dia datang lagi tadi malam, tapi kali ini dia gak sendiri. Dia bawa Sekar dan dia liatin aku. Pak Dodi dan Bu Ajeng saling berpandangan. Apa jangan-jangan ada orang yang gak suka sama keluarga kita? Makanya Indri sampai jadi kayak begini.
Pak Dodi menatap jejak kaki yang ada di tanah. Wajahnya terlihat lelah tapi gelisah. "Iya Pak, Ibu juga kepikiran begitu," jawab Bu Ajeng pelan. Tatapannya kosong sejenak. "Tapi siapa ya?" "Bapak juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa segera kebongkar. Gak bisa terus-terusan kayak begini." Mereka saling menatap, keheningan menggantung di antara keduanya. Hanya suara ayam jago yang terdengar jelas pagi itu. "Assalamualaikum." Suara dari depan rumah terdengar jelas. "Pak, itu kayak suara Bayu," kata Bu Ajeng sambil melongo ke arah pintu depan. "Benar Bu, ya sudah, Ibu temui dulu. Nanti biar Bapak yang bicara sama dia soal ini," jawab Pak Dodi. Bu Ajeng mengangguk dan segera melangkah lewat halaman samping. "Waalaikumsalam Le," sapa Bu Ajeng saat melihat Bayu berdiri di depan pagar. Ibu di sana, saya kira nggak ada orang," jawab Bayu sedikit terkejut melihat Bu Ajeng muncul dari samping rumah. "Mau kemana coba? Lihat kondisi Indri kayak begitu, kamu malah rapi banget," ucap Bu Ajeng sambil menatap pakaian Bayu yang bersih dan licin disetrika. "Enggak Bu, soalnya pagi ini saya ada rapat sama Pak Camat," jawab Bayu cepat. "Oh iya, ayo masuk. Bapak sama Indri ada di dapur." Bu Ajeng langsung membimbing Bayu masuk lewat pintu samping. Bayu berjalan di belakangnya, langkahnya terdengar pelan, tapi tidak terdengar berat. Sesampainya di dapur, Bayu berdiri mematung. Tatapannya lurus ke arah Indri yang duduk di kursi kecil dekat dinding. Wajah istrinya bersih, rambutnya disisir rapi, tapi sorot matanya kosong. Ia sibuk sendiri, seolah sedang bermain dan berbicara dengan seseorang di sampingnya. Padahal tidak ada siapapun di sana. "Mas, kita sarapan dulu yuk. Kamu kan sekarang sudah jadi lurah, harus jaga kesehatan," ucap Indri sambil meletakkan piring mainan kosong di atas kursi kecil di sebelahnya. "Sekar, ayo makan dulu nak. Habis itu sekolah ya." Bayu menatap lekat dari jarak beberapa meter. Dadanya sesak. Pemandangan itu seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. "Bayu, ayo masuk. Temui istrimu dulu," ujar Bu Ajeng sambil menepuk pundaknya. "Ibu ke kamar dulu, mau siapin baju buat Bapak ke sawah." "Enggak Bu." Bayu mengangguk dan perlahan melangkah masuk dapur. Langkahnya berat, tubuhnya tegang. Ia berhenti tepat di hadapan Indri. "Indri," panggilnya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi cukup terdengar. Indri menoleh perlahan saat matanya bertemu dengan wajah Bayu, tubuhnya langsung menegang. Ketakutan muncul di wajahnya, tangan kirinya meraih piring mainan dan melemparkannya ke arah Bayu. "Pergi, jangan dekat-dekat, kamu jahat, kamu sudah ambil putriku." "Tenang Indri, ini aku Bayu, suamimu." Indri menggeleng keras. "Bukan, suamiku orang baik, dia kerja, bukan kamu." Tiba-tiba Indri menjerit. "Ibu!" Bu Ajeng yang sedang di kamar langsung berlari ke dapur. Wajahnya panik. "Ada apa ini?" "Nah Bayu, Indri kenapa?" Bayu mundur satu langkah, suaranya bingung. "Saya nggak tahu Bu, tadi saya cuma manggil, tiba-tiba dia marah dan melempar mainan ini." Bu Ajeng segera memeluk Indri yang mulai menangis keras. Tubuhnya menggigil. Di antara isaknya, Indri terus menggumam pelan. "Dia bukan Bayu, dia bukan suamiku. Dia bawa kuda itu, dia jahat. Dia yang membuat Sekar pergi bersama kuda itu." "Ada apa ini Bu?" tanya Pak Dodi yang baru keluar dari kamar mandi. Handuk kecil masih melingkar di lehernya. "Indri Pak, dia tiba-tiba melempar mainan ke arah Bayu," jawab Bu Ajeng cepat sambil terus memeluk putrinya yang masih gemetar. "Astagfirullah." Pak Dodi melangkah mendekat. Matanya menatap Indri yang menggigil di pelukan istrinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi penuh ketakutan. Indri terus bergumam pelan. Hampir tidak bisa dipahami, tubuhnya seperti tidak mau diam. Tangannya mencengkeram kain baju ibunya. "Dia bukan Mas Bayu, dia bukan suamiku, dia orang jahat, dia bunuh putriku." Bayu hanya berdiri kaku beberapa langkah dari mereka. Matanya menatap lurus ke arah Indri, tapi bibirnya tertutup rapat. Tidak ada kata yang keluar, hanya nafas berat dan penyesalan yang memenuhi dadanya. Pikirannya mulai berputar. Bayangan masa lalu muncul tiba-tiba. "Jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar nanti jangan menoleh." Bayu mengangguk cepat, keringatnya dingin meski udara malam begitu pengap. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata cekung. Lelaki itu dikenal sebagai Mbah Gondo, dukun yang tinggal di batas hutan Watu Ireng. Tidak banyak yang tahu ia masih hidup. "Sudah siap?"
Tanya Mbak Gondo menatap Bayu tanpa berkedip. Aku siap, Mbak. Apapun syaratnya aku terima. Jaran penoleh bukan pesugihan mainan. Sekali kowe mulai, kamu gak bisa berhenti. Ada harga yang harus dibayar. Bayu mengangguk, tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Jabatan lurah bukan hanya ambisi, tapi janjinya pada mendiang ayahnya dan ibunya. Mbak Gondo mengeluarkan kain hitam dari dalam buntelan lusuh. Di dalamnya seikat rambut kuda, paku karatan, dan boneka jerami kecil. Kamu akan melihat dia malam ini. Kuda itu akan datang. Suaranya keras, nafasnya panas. Tapi ingat satu hal. Jangan menoleh. Potong Bayu cepat. Mbak Gondo tersenyum miring. Bagus. Kalau kamu menoleh, nyawamu yang diambil. Kalau kamu bertahan, dia akan menoleh untukmu dan kamu akan dapat apa yang kamu minta. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik lenyap seketika. Mbak Gondo menancapkan paku ke tanah di depan Bayu. Ia mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lalu tanah di belakang Bayu bergetar pelan. Suara derap kaki kuda terdengar pelan, lalu semakin cepat. Sesuatu berlari mendekat. Nafas berat seperti kuda berlari, tapi disertai bau busuk seperti bangkai lama. Bayu mencengkeram lututnya, matanya tertutup rapat. Jantungnya seperti akan meledak. Kamu kuat, sedikit lagi, bisik Mbak Gondo. Tiba-tiba suara berat terdengar tepat di belakang telinganya. Nafas panas menyentuh lehernya. Bayu hampir menoleh, tapi ia menggigit lidahnya sendiri. Darah menetes dari ujung bibirnya, kemudian semuanya hening. Mbak Gondo menepuk tanah 3 kali. Selesai. Bayu membuka mata, tubuhnya basah oleh keringat. Paku yang ditanam tadi telah hilang, boneka jerami hangus. Mulai malam ini, kamu akan dapat dan kamu mau, tapi setiap tahun dia akan datang menoleh. Bayu menatap Mbak Gondo. Siapa yang harus aku serahkan? Bukan kamu yang pilih, dia yang ambil. Selamat Pak Lurah Bayu. Tangan-tangan warga bergantian menjabat erat. Senyum Bayu lebar, tapi matanya sayu. Pelantikan itu digelar sederhana di balai desa, tapi antusiasme warga luar biasa. Indri berdiri di sampingnya, menggandeng Sekar yang mengenakan gaun putih kecil dan pita merah di rambutnya. Ayah sekarang lurah, Dek, ucap Bayu pada Sekar. Gadis kecil itu tersenyum lebar, memeluk erat lengan ayahnya. 2 bulan setelah pelantikan, semuanya mulai berubah. Sekar mendadak pendiam. Ia sering berbicara sendiri di pojok kamar. Ibu, dia berdiri di jendela, dia liatin aku. Indri tertegun. Ia mendekat ke jendela kamar Sekar, tapi di luar hanya pohon dan halaman kosong. Siapa, Nduk? Tanya Indri bersuara tenang. Kuda, tapi kepalanya miring, matanya merah. Sekar berkata pelan sambil memeluk bonekanya. Tangannya dingin, matanya mulai terlihat kosong. Sejak hari itu tubuh Sekar panas dingin. Sekar juga sering mengigau, atau kadang berbicara sendiri. Indri dan Bayu mulai membawa Sekar ke puskesmas, lalu ke pengobatan alternatif, namun hasilnya nihil. Sekar makin gak bisa diajak ngomong, Mas. Dia marah sendiri, tertawa sendiri, ujar Indri panik suatu malam. Bayu hanya terdiam. Di dalam kepalanya suara derap kaki itu kadang muncul lagi di malam hari. Nafas panas di tengkuknya terasa semakin nyata. 6 bulan kemudian tubuh Sekar ditemukan tergeletak di tempat tidur. Matanya terbuka, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Indri, sebenarnya apa yang terjadi pada Sekar? Tanya Pak Dodi yang berdiri di samping Bu Ajeng. Aku nggak ngerti, Pak. Semalam dia masih main di teras sama aku, ucap Indri sambil mengguncang tubuh Sekar yang sudah kaku. Bayu berdiri kaku di pojok kamar. Boneka jerami kecil yang tidak pernah mereka miliki tergeletak di bawah tempat tidur Sekar. Beralih ke masa sekarang. Bayu, bisa kita bicara sebentar? Suara Pak Dodi memecah lamunan Bayu yang sejak tadi terdiam. Enggak, Pak, jawab Bayu pelan, masih menyimpan gelisah di wajahnya. Bu, kamu temani Indri dulu. Bapak mau ngobrol sama Bayu di ruang tamu. Bu Ajeng mengangguk tanpa berkata. Ia tetap duduk memeluk Indri yang kini mulai tenang, meski tatapannya masih kosong dan menggigil. Pak Dodi menepuk pelan bahu Bayu, lalu berjalan lebih dulu ke ruang tamu.
Bayu mengikuti dari belakang dengan langkah berat. Ada sesuatu dalam tatapan mertuanya yang membuat dadanya makin sesak. "Bagaimana pekerjaanmu selama ini?" tanya Pak Dodi, duduk bersandar di ujung sofa dengan tangan terlipat di pangkuan. "Alhamdulillah baik Pak, semua berjalan lancar," jawab Bayu mencoba tersenyum meski raut wajahnya tampak letih. Pak Dodi menarik nafas panjang. Matanya menatap Bayu, serius namun masih menyimpan rasa segan sebagai orang tua. "Begini yuk, Bapak dan Ibu mau tanya soal pengobatan Indri. Sudah kamu dapatkan kabar dari dokter?" Bayu menunduk, tangannya saling menggenggam. "Belum Pak, sampai sekarang saya belum nemu dokter yang benar-benar paham kondisi Indri." Pak Dodi mengangguk pelan, lalu duduk lebih tegak. "Setelah kami perhatikan, Bapak rasa ini bukan masalah medis semata." Bayu mengernyitkan dahi. "Maksud Bapak?" "Sepertinya ada yang gak suka dengan keluarga kalian. Ya mungkin ini semacam kiriman." "Kiriman?" Bayu menatap Pak Dodi lekat-lekat. "Santet?" Pak Dodi tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Bayu menggeleng. "Gak mungkin Pak, saya gak percaya yang begituan." "Tapi gak ada salahnya kita coba bawa Indri ke Ustadz. Coba ruqyah dulu. Bapak dan Ibu juga merasa aneh sama semua ini. Sekar, Indri terlalu janggal." Bayu menghela nafas. Ia terlihat tidak nyaman. "Maaf Pak, bukan saya menolak, tapi saya yakin Indri trauma karena kematian Sekar, bukan karena hal-hal mistis." Ia merogoh saku dan mengeluarkan amplop coklat, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini titip buat Indri, seperti biasa." Pak Dodi menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Ia hafal berat dan jumlahnya. Bayu selalu memberikan jumlah yang sama setiap minggu. "Saya pamit dulu Pak. Jam 9 saya harus ketemu Pak Camat." Pak Dodi hanya mengangguk. "Iya hati-hati, jangan lupa sholat nak." Bayu beranjak berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi. Pak Dodi masih duduk di tempatnya. Tangannya mengelus perlahan amplop coklat itu. Dadanya terasa berat. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi sebagai orang tua, ia tahu sesuatu memang sedang mengintai keluarga ini. Sesuatu yang tidak kasat mata. "Gimana Pak?" tanya Bu Ajeng begitu Pak Dodi kembali ke dapur. Pak Dodi menyerahkan amplop coklat yang baru saja diberikan Bayu. "Ini uang buat kebutuhan Indri, masih sama seperti biasa." Pandangan Pak Dodi lalu tertuju pada Indri yang masih duduk di kursi kecil, sesekali tertawa sendiri sambil menatap dinding kosong. "Bayu gak mau ajak Indri berobat ke Ustadz," ucapnya pelan. "Loh kok gak mau Pak?" Bu Ajeng mendekat, suaranya cemas. "Katanya Indri cuma trauma karena kematian Sekar. Dia gak percaya ini karena hal mistis." Bu Ajeng menghela nafas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya Allah, lalu gimana Pak? Masa iya Indri harus begini terus? Kita juga udah gak tega lihatnya." Pak Dodi mengusap wajahnya perlahan. "Nanti kita bicarakan lagi ya. Sekarang Bapak ke sawah dulu. Ada yang harus diberesin sebelum siang." "Iya Pak, hati-hati di jalan. Nanti kalau Indri sudah tidur siang, Ibu bawain makanan ke sawah." Pak Dodi mengangguk. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sebentar ke arah Indri yang kini duduk memeluk boneka rusak, sambil bergumam sendiri seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ayah, kenapa ayah gak nyari aku?" Suara itu pelan, serak, terdengar dari kamar Sekar yang sudah lama dikunci. Bayu yang sedang menonton televisi di ruang tengah langsung membeku, remote di tangannya nyaris terjatuh. Ia menatap ke arah pintu kamar anaknya yang tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada angin, tapi suara itu terdengar jelas. "Ayah jahat. Ayah janji gak bakal ninggalin aku, tapi ayah membiarkan dia membawa aku." Bayu bangkit perlahan. Tangannya gemetar saat mematikan televisi. Keringat dingin mulai membasahi pelipis meski malam cukup dingin. "Sekar," bisiknya nyaris tidak terdengar. Krek. Gagang pintu kamar Sekar bergerak sendiri. Pintu itu perlahan terbuka, berderit pelan. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Bayu menahan nafas. Dari balik kegelapan kamar itu sosok kecil muncul, mengenakan baju tidur bergambar kelinci, tapi wajahnya bukan wajah Sekar. Matanya kosong, kulitnya pucat membiru, dan dari sudut bibirnya menetes cairan hitam pekat. Sosok itu berjalan pelan ke arahnya, langkahnya tidak bersuara,
Tapi setiap ia melangkah, lampu di rumah berkedip. Bayu mundur, nafasnya memburu. "Kita belum main ya," gumam sosok itu dengan suara yang berat, seperti dua suara bertumpuk jadi satu. Bayu membalikan badan dan lari ke kamar. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, sebuah suara bisikan terdengar dari belakang telinga. Bayu mengunci pintu kamar dengan tergesa, dadanya naik turun. Keringat mengucur meski kipas angin masih berputar pelan di langit-langit. Ia mendekap dada, mencoba menenangkan diri. "Bukan, itu bukan Sekar, itu cuma halusinasi," gumamnya sambil duduk di ujung ranjang. Tiba-tiba lampu kamar mati. Suara terdengar dari balik dinding seperti kuku kecil yang menggaruk perlahan. Lalu suara itu berpindah ke langit-langit. Krak, krak, krak. Bayu mendongak. Dari celah lampu yang padam ia melihat sesuatu merayap. Sosok kecil, rambut panjang tergerai menutupi wajah. Gaun tidurnya kotor penuh tanah. Ia berjalan membungkuk terbalik di langit-langit. Seperti laba-laba, memutar lehernya perlahan ke arah Bayu. "Main yuk ya." Bayu menjerit dan melempar bantal ke atas, tapi sosok itu sudah menghilang. "Ayah, tolong aku." Sebuah suara terdengar dari kolong ranjang. Bayu menunduk perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Dari bawah ranjang, tangan kecil mencengkeram pergelangan kakinya kuat-kuat. "Jangan tinggalin aku." Bayu berteriak. Ia meronta, menarik kakinya sekuat tenaga. Tetapi cengkeraman itu dingin dan kuat, seperti tulang yang membatu. Brak! Lalu pintu kamar terbuka sendiri dengan dentuman keras. Di ambang pintu sosok Sekar berdiri, matanya hitam legam. Di tangannya ia membawa boneka yang dulu selalu ia peluk saat tidur. Boneka itu sobek di bagian kepala, mengeluarkan rambut manusia. "Kalau ayah nggak mau main, ayah harus ikut aku." Bayu akhirnya bisa melepaskan kakinya dan segera melompat keluar jendela kamar, terhuyung jatuh ke halaman belakang. Namun sebelum ia bisa berdiri, bisikan itu kembali terdengar dari balik semak. "Kita belum selesai ya." Bayu terbangun dari tidurnya. Mimpi, untung hanya mimpi. Bayu mengusap keringat di keningnya, dadanya naik turun, jantungnya berdegup tidak karuan. Pak, denger nggak?" Bu Ajeng mengguncang pelan tubuh suaminya. Pak Dodi membuka mata perlahan. "Ada apa sih, Bu? Bapak ngantuk banget ini," keluh Pak Dodi sambil menggeliat. "Dengerin deh, Pak, ada suara dari luar," bisik Bu Ajeng. Suaranya gemetar. Pak Dodi duduk pelan mengusap wajahnya yang masih lelah. "Suara?" Mereka diam. Beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Suara keras itu terdengar teratur, berat, seperti tapak kaki kuda menghantam permukaan tanah atau ubin, dan perlahan semakin dekat. Pak Dodi dan Bu Ajeng saling berpandangan. Mata mereka membulat. "Suara apa itu?" Kayak suara kaki kuda, Pak." Mereka berdua terdiam. Tok, tok, tok. Suara itu semakin jelas. Denting keras teratur, seolah tapak kaki kuda berjalan pelan di samping rumah. Suara itu kini terdengar tepat di samping jendela kamar. Bu Ajeng spontan menggenggam tangan Pak Dodi. "Pak, tolong lihat, aku takut," bisiknya. Pak Dodi perlahan bangkit dari tempat tidur, melangkah pelan ke jendela. Tirai tipis itu ia singkap sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Gelap, tapi samar. Di bawah cahaya bulan ia melihat bayangan hitam besar berdiri diam. Kepalanya seperti kepala kuda, tapi tubuhnya tegak, berdiri seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Bayangan itu tiba-tiba mengibaskan kepalanya, dan dua mata merah menyala terlihat menatap langsung ke arah jendela. "Bu, jangan dilihat," seru Pak Dodi buru-buru menutup tirai. Tiba-tiba terdengar suara seretan keras seperti besi digesekkan di tanah, lalu disusul dengan suara ringkikan kuda yang melengking panjang, memecah keheningan malam. Indri yang berada di kamar sebelah berteriak histeris. Jangan ambil aku." Pak Dodi dan Bu Ajeng langsung berlari keluar kamar, menuju kamar Indri. Saat pintu dibuka, mereka mendapati Indri berdiri menghadap jendela, tubuhnya gemetar. "Indri, nak, kamu kenapa?" Bu Ajeng memeluknya. Indri menangis sambil menunjuk tembok. "Dia di situ, Bu. Dia di luar jendela. Dia mau ambil aku. Dia mau menjemputku." Pak Dodi melangkah pelan ke jendela.
lalu menyingkap sedikit tirainya. Tidak ada apa-apa di luar, gelap dan sunyi. Tapi hawa dingin mulai merayap masuk dan bau amis menusuk hidung, seperti bau darah lama yang mengering. Bu, kita harus panggil Ustadz Gofir besok pagi. Iya Pak, Ibu juga sudah nggak tenang. Ibu nggak mau ada apa-apa sama Indri. Dari balik selimut, Indri menggigil sambil memeluk lututnya. Bu, aku takut. Aku nggak mau ikut dia. Aku mau di sini saja sama Bapak dan Ibu. Bu Ajeng segera duduk di sampingnya, membelai rambut Indri dengan lembut. Tenang nak, Ibu dan Bapak ada di sini. Kami gak akan biarin kamu pergi sama siapapun. Pak Dodi ikut duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Indri erat. Sekarang kamu tidur dulu ya, Indri. Bapak dan Ibu temani semalaman, jadi kamu gak perlu takut. Pagi itu kabut masih menggantung rendah di atas pematang sawah. Embun belum sepenuhnya menguap ketika Pak Dodi berjalan cepat menuju rumah Ustadz Gofir yang berada di ujung kampung. Langkahnya tergesa, nafasnya memburu, seperti ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Sesampainya di depan rumah kayu sederhana itu, ia mengucap salam sambil mengetuk pintu. Assalamualaikum Ustadz. Tidak lama pintu terbuka. Sosok Ustadz Gofir muncul dengan sarung dan peci hitamnya. Wajahnya tampak tenang meski matanya menyimpan rasa waspada. Waalaikumsalam. Loh, Pak Dodi, ada apa pagi-pagi begini? Pak Dodi langsung menjabat tangan sang Ustadz erat. Maaf ganggu Ustadz, tapi saya butuh bantuan panjenengan. Ini soal anak saya Indri. Mata Ustadz Gofir menyipit. Masuk dulu Pak, cerita pelan-pelan. Mereka duduk di ruang tamu. Aroma kayu bakar dan kemenyan samar-samar tercium dari dalam rumah. Ustadz, anak saya sejak kematian cucu saya, Sekar, perilakunya berubah. Awalnya saya kiranya trauma, tapi belakangan dia sering bicara sendiri, tertawa, marah tanpa sebab, dan semalam kami bahkan dengar suara kaki kuda di luar rumah. Ustadz Gofir terdiam sejenak menunduk seperti menimbang sesuatu. Suara kuda? Tanya pelan. Dan anak panjenengan bilang apa? Dia bilang ada yang mau menjemput dia. Katanya dia nggak mau ikut. Dia mau tetap sama ayah dan istri. Ustadz Gofir menghela nafas berat. Pak Dodi, kalau sudah sampai tahap begitu, besar kemungkinan ini bukan sekedar gangguan biasa. Apalagi kalau sudah ada wujud dan suara-suara gaib. Panjenengan bisa bantu Ustadz? Tanya Pak Dodi dengan nada harap. Ustadz Gofir mengangguk perlahan. Insya Allah saya akan datang ke rumah nanti sore. Tapi tolong jangan biarkan Indri sendirian. Dan kalau bisa jauhkan benda-benda milik almarhum Sekar dari jangkauannya. Iya Ustadz, terima kasih banyak. Saya pulang dulu. Nanti kami tunggu panjenengan di rumah. Pak Dodi pamit dan berjalan pulang. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi mulai menunjukkan kekuatannya. Assalamualaikum. Suara berat dan tenang itu terdengar dari luar, diiringi ketukan lembut di daun pintu. Pak Dodi segera bangkit dari duduknya. Waalaikumsalam. Begitu pintu dibuka, angin dingin menerobos masuk seolah menyambut tamu istimewa sore itu. Silakan masuk Pak Ustadz. Pak Dodi mempersilahkan dengan sopan. Terima kasih Pak. Ustadz Gofir melangkah masuk perlahan, sorot matanya tajam menatap sekeliling rumah. Ia membawa tas kecil berisi air doa, seikat daun bidara, dan sebuah Al-Quran. Bagaimana kondisi Indri sekarang? Masih seperti tadi Ustadz, jawab Bu Ajeng yang baru saja keluar dari arah dapur. Tangannya memegang nampan berisi 2 cangkir kopi. Kadang ketawa sendiri, kadang melotot sambil bicara sendiri. Barusan malah ngomong dengan suara berat, bukan suara wanita. Wajah Ustadz Gofir menegang. Ia menyentuh ujung sorbannya, lalu mengangguk pelan. Boleh saya bertemu dengan dia? Tentu Ustadz, jawab Pak Dodi sambil menoleh ke istrinya. Bu, tolong panggil Indri ya. Bu Ajeng segera masuk ke dalam kamar Indri. Bismillahirrahmanirrahim la ya'duru. Beberapa saat kemudian ruqyah sudah dimulai. Suara Ustadz Gofir menggema di dalam rumah Pak Dodi. Ayat-ayat suci terus mengalir dari bibirnya, mengaliri ruang yang sejak tadi sesak dengan hawa dingin dan tekanan tidak kasat mata. Indri duduk di tikar, matanya kosong, tubuhnya menggigil. Bu Ajeng terus menggenggam tangannya, menangis terisak. Pak Dodi duduk tidak jauh.
menatap Ustadz Gofir dengan mata cemas. Ustadz Gofir mulai menyentuhkan telapak tangannya yang sudah ditutup sarung tangan hitam ke kepala Indri sambil membaca ayat kursi. Nadanya tegas dan terus berulang. Indri berteriak, suaranya berubah berat dan dalam, kepalanya menengadah, matanya membelalak putih. Ia tertawa pelan, lirih, namun makin keras. Manusia serakah, manusia tamak, minta jabatan, minta kekuasaan. Semua yang hadir tercengang. Ustadz Gofir tetap tenang, terus melantunkan ruqyah. Siapa kamu? Apa yang kamu mau dari wanita ini? Mulut Indri bergerak cepat, tapi suara yang keluar bukan lagi suaranya. Bayu suaminya. Dia menemuiku di malam Jumat Kliwon di ladang kosong tempat arwah berkeliaran. Ia membawa darah, paku, jerami dan ekor kuda serta janji. Pak Dodi tertegun. Bayu? Maksudmu Bayu mantuku? Iya, dia ingin menjadi lurah, tapi setiap kekuasaan ada harga dan Sekar putrinya kubawa lebih dulu dan sekarang giliran yang tersisa, Indri. Suara itu meraung menggetarkan seluruh ruangan. Tubuh Indri menegang, lalu membungkuk seperti posisi kuda duduk. Tangan dan kakinya menekuk aneh, ia meringkik, mulutnya berbusa. Wanita ini sudah menjadi milikku. Tubuh ini kubuat kandang sampai janji itu tuntas. Ustadz Gofir mengambil air ruqyah, menyiramkannya ke tubuh Indri sambil meneriakkan. Keluarlah, wahai makhluk terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, tinggalkan tubuh wanita ini. Indri menggeliat, tangannya mencakar-cakar udara, punggungnya melengkung tidak wajar. Bayu pengkhianat, dia belum bayar lunas, aku akan ambil semuanya. Suara itu berubah jadi ringkikan kuda panjang, menyayat malam, bau amis dan tanah basah memenuhi ruangan. Setelah beberapa kali siraman air doa dan pembacaan surat Al-Baqarah, tubuh Indri akhirnya jatuh lunglai. Ia menangis pelan sambil berbisik. Ibu, bapak, jangan biarkan aku diambil. Pak Dodi langsung memeluknya, wajahnya penuh air mata. Ustadz Gofir menatap keduanya tajam. Bayu akan dihadapkan pada pertanggungjawabannya. Jika perjanjian tidak diputus, bukan cuma harta yang hilang, tapi jiwanya juga akan hilang. Bayu. Suara itu menggelegar di langit-langit rumah. Bayu terbangun, jantungnya berdetak cepat. Lampu kamar tiba-tiba padam. Hawa dingin menerobos celah-celah dinding disertai bau amis yang menyengat. Suara tapak kaki berat menghentak, bergerak perlahan dari luar menuju dalam rumah. Pintu depan membuka sendiri, berdecit panjang. Kabut tipis mulai menyelinap masuk, merambat di lantai. Bayu bangkit, nafasnya tersegal. Siapa? Siapa di sana? Serunya dengan suara parau. Dari balik kabut sosok besar itu muncul. Tubuh manusia, kepala kuda, mata merah menyala seperti bara. Tubuhnya berbalut rambut kuda hitam yang lebat dan basah seperti habis keluar dari sungai darah. Kuku-kukunya panjang, menancap ke lantai kayu. Kau mengingkari perjanjian, Bayu. Bayu mundur, punggungnya menempel ke dinding. Aku gak tahu apa maksudmu. Aku sudah menyerahkan putriku dan Indri istriku. Justru itu, dia sudah milikku dan mereka bawa dia ke manusia suci itu. Suara siluman kuda menggema, penuh murka, dinding rumah bergetar, lampu meledak dan cermin pecah seketika. Mereka, gumam Bayu, matanya melirik ke samping. Apa mungkin maksudnya bapak dan ibu? Kalian pikir bisa menyelamatkannya? Kalian pikir bisa lolos dariku? Bayu menangis, suaranya nyaris hilang. Tolong, jangan ambil aku mohon. Siluman itu menyeringai. Sudah terlambat, kau akan jadi tumbal utamaku, Bayu. Jabatan dan kekuasaan itu semua ada harganya. Tiba-tiba tubuh Bayu terangkat ke udara, matanya mendelik. Siluman itu menusukkan jarinya ke dahi Bayu, dan dari situ asap hitam menyembur keluar, membentuk bayangan kepala kuda meringkik panjang. Bayu berteriak sekuat tenaga. Suaranya berubah menjadi jeritan binatang, mulutnya mengeluarkan busa, tubuhnya gemetar hebat. 1 minggu berlalu, warga menemukan Bayu berjalan tanpa arah di tengah sawah, telanjang dada, tubuh penuh lumpur dan darah kering, matanya kosong, dan ia terus meracau.
Aku yang minta. Aku kasih anakku. Aku lurah. Kalian harus hormat padaku karena aku penguasa di desa ini. Orang-orang hanya bisa menatap ngeri. Bayu yang dulu dikenal sebagai pria bijak dan dihormati, kini menjadi gila. Sementara itu Indri, walaupun belum sembuh sempurna, tapi sudah bisa diajak komunikasi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.